Tidak membutuhkan waktu lama bagi penegak hukum. Hanya kurang dari 1 kali 24 jam polisi membekuk pelaku pengeroyokan Ade Armando. Sebelumnya diberitakan bahwa telah terjadi pengeroyokan di tengah berlangsungnya demonstrasi di depan gedung DPR Senayan. Pada awalnya banyak pihak yang nyinyir terhadap tindakan pengeroyokan terhadap pegiat media sosial dan juga dosen Universitas Indonesia ini. Namun banyak juga pihak yang mengutuk tindakan yang sangat tidak bermoral tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang merasa para pelakunya sulit ditangkap lantaran aksi tersebut dilakukan di tengah kerumunan para pendemo. Ada pula yang merasa tindakan tersebut tidak bisa diproses hukum karena dilakukan oleh banyak orang di tengah demonstrasi. Namun hukum tetap ditegakkan meskipun kalah jumlah, semua yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena hukum tidak bekerja dengan menghitung jumlah suara terbanyak. Di mata hukum, yang salah tetap salah meskipun banyak yang mendukungnya dan yang benar tetaplah benar meskipun kalah jumlah. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh. Malam ini juga tim akan bergerak mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Di hari yang sama polisi langsung bergerak menangkap satu persatu para pelaku. Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini. Dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Pasal 170 merupakan delik biasa, yang mana wajib diproses oleh penegak hukum meskipun tidak ada yang membuat laporan atau dicabut oleh pelapor dan korban. Pihak kepolisian ini menduga bahwa pihaknya, Arif Pardiani ini merupakan seorang provokator yang kemudian menyebabkan adanya aksi-aksi kericuhan ataupun juga pengeroyokan terhadap Ade Armando pada 11 April lalu, di mana ada beberapa statement yang dikeluarkan seperti misalnya menyebutkan bahwa ada ajakan-ajakan untuk datang ke kawasan Senayan, tepatnya di DPR, kemarin di kompleks DPR Senayan, kemudian juga ada kalimat-kalimat lain yang menyebutkan bahwa Ade Armando ini sudah meninggal dunia, sehingga dari pernyataan-pernyataan tersebut yang juga didapatkan dari media video yang beredar dari media sosial, kemudian juga dari hasil penelusuran penyidik dari Polda Metro Jaya sendiri, ini mendorong pihak penyidik untuk kemudian memeriksa ataupun juga memanggil Arif Pardiani untuk kemudian dimintai sejumlah keterangan. Sampai saat ini proses pemeriksaan masih berlanjut, belum diketahui apakah nantinya Ade Pardiani ini akan Arif Pardiani maksud kami akan menyandang status tersangka atau tidak, tetapi yang pasti proses pemeriksaan ini masih terus dilakukan. Kini para pelaku bisa terancam lebih dari 5 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Jangan lupa subscribe bagi yang belum untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari Mata Hukum.